Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wahyu Bima Kuncara, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menyampaikan tanggapan refleksi kritis saya terhadap modul 1.1 kaitannya tentang bagaimana filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari sisi bahwasanya Ki Hajar Dewantara punya pemahaman siswa itu punya potensi sendiri, berangkat dari keluarganya dengan genetiknya, kemudian dengan budi pekerti, akhlak, perilaku, pola pikir yang diberikan oleh pendidikan pertamanya yaitu dari orang tuanya, kemudian sampai di sekolah harapannya adalah siswa ini dapat menyesuaikan dari potensi yang dia miliki, dikembangkan seoptimal mungkin sesuai dengan alam dan zamannya. Katakanlah alam di daerah Sukoharjo adalah mayoritas diisi dengan sawah, pertanian, peternakan, ditambah dengan beberapa industri tekstil. Nah, ini alamnya. Nah, zamannya adalah zaman di mana revolusi industri 4.0. Bagaimana siswa dengan potensi, katakanlah siswa ini berpotensi dalam hal biologi sesuai dengan disiplin ilmu saya. Bagaimana dia, apakah dia harus mengejar yang namanya revolusi industri 4.0 di mana semua serba internet, kemudian meninggalkan biologinya, padahal alamnya itu membutuhkan biologi di mana adanya alam berupa pertanian, peternakan, dan ada industri tekstil. Bagaimana menyesuaikan itu, harapan dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah lebih ke posisi mirip dengan pembenihan jagung yang diibaratkan di Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi intinya potensi yang dari keluarga, katakanlah bibit yang kurang baik, kalau sebagai sekolah pendidik guru itu memberikan lahan yang oke untuk dia tumbuh, pupuk yang sesuai, pengairan yang oke, dia tidak akan pernah kalah dengan bibit yang sudah baik dari sananya dengan pemupukan, pengairan yang sama. Harapannya dari bibit yang kurang baik dengan adanya perawatan yang baik itu akan minimal menyetarakan bahkan bisa menaikkan potensi yang ada. Kemudian proses pembelajaran sampai dengan apa yang sudah saya terapkan. Jadi intinya proses pembelajaran yang sudah terapkan. Nah, di institusi saya ada beberapa tahapan mulai dari PPDB sampai dengan pembelajaran, kurang lebih ada 5M yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah ketika siswa masuk, yang jelas kita sama-sama tahu bahwasanya siswa yang kita survei itu sudah kenal dengan kita. Bagaimana gaya bicara kita, bagaimana istilahnya kita sebagai saudara, kita sebagai kakaknya, kita sebagai bapaknya ketika di asrama di sini, kemudian mereka bisa di langkah kedua yaitu M, mengajak saling terbuka. Jadi bagaimana dia terbuka, Pak saya itu kayak gini, Pak saya itu kayak gini, Pak saya itu kayak gini dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana dia digiring untuk M ketiga yaitu membuka diri. Tolong dibuka, potensinya biar kelihatan. Nah, setelah potensi kelihatan, kita mengususkan bahwa dia potensinya di mana. Terakhir adalah membimbing potensinya. Sekian dari saya tentang refleksi kritis untuk modul 1.1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.